الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan hampir meninggalkan kita. Apakah sehabis Ramadan kita tetap istiqomah dalam beribadah? Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Hibban, dikisahkan ada dua orang laki-laki dari Yaman masuk Islam di Madinah. Dua orang laki-laki ini tidak ada rumah di Madinah, maka salah seorang sahabat yang namanya Thalha bin Ubaidillah, beliau memberi tumbang kepada kedua orang ini. Satu laki-laki ini bersungguh-sungguh beribadah dan yang satu tidak seaktif dengan yang satu lainnya, tetapi dia istiqomah. Suatu ketika Thalha bin Ubaidillah bermimpi mereka berada di dalam atau di depan pintu surga. Maka malaikat keluar. Jadi orang yang bersungguh-sungguh beribadah itu, dalam riwayat dikatakan ketika ada usuran jihad, dia pergi berjihad dan dia syahid. Dan orang yang tidak seaktif beribadah ini hidup setahun setelahnya. Dalam mimpi Thalha bin Ubaidillah, beliau bertiga, dia dan dua orang laki-laki yang sudah meninggal dunia ini di depan surga. Maka roh malaikat memanggil yang biasa ibadahnya, belum masuk surga. Kemudian yang kedua adalah setelah itu roh malaikat dipanggil orang yang bersungguh-sungguh beribadah dan mati syahid. Dan keluar lagi malaikat, dia menemui Thalha, dan apa kata malaikat? Thalha, kamu belum saatnya masuk surga, karena pada waktu itu Thalha belum mati. Setelah tersadar dari mimpinya, Thalha takjub sekaligus heran. Kenapa? Karena orang yang biasa ibadahnya dulu masuk surga, dan justru orang yang bersungguh beribadah dan mati syahid belakangan masuk surga. Maka peristiwa ini disampaikan para sahabat yang lain. Maka sahabat pun heran, kok bisa? Maka peristiwa ini didengar oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Min ayyi dzalika ta'jabun. Kenapa kalian heran? Maka para sahabat menjawab, hadza kana asabtal rajulain wa syahida. Bahwa ini laki-laki satu ini adalah orang yang sungguh-sungguh beribadah dan dia mati syahid. Wal akhir, ya, dan yang belakang ini, ya, dahal jannah qabla, dia dulu masuknya sebelumnya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Alaika dzalika qad madha hadza ba'da sana? Tidakkah orang yang biasa-biasa ibadah ini hidup setahun setelahnya? Wa adraka Ramadan, dia mendapatkan Ramadan, pasama,
dia berpuasa, wa sholla, kata wa kata, dia sholat begini-begini, min sajdatin fi sana, dan dia sujud selama 1 tahun. Kalau bala, tentu ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Fama bainahuma, maka perbedaan di antara kedua ini, orang yang biasa-biasa ibadahnya dan orang mati syahid adalah abadu mimma baina sama'i wal ardh. Jauhnya antara langit dan bumi. Kenapa? Karena orang yang mati syahid, orang yang bersungguh-sungguh ibadah, tidak pernah mendapatkan bulan Ramadan. Tetapi orang yang biasa ibadahnya tapi istiqomah, dia mendapatkan bulan Ramadan. Sehingga dia dulu masuk surga daripada orang yang mati syahid. Maka beruntunglah kita, Pak, yang sampai sekarang istiqomah. Mungkin Bapak tahu berapa umur sekarang, Pak, yang kita sekarang? Berapa, Pak? Berapa umur tak? 60. Masya Allah. 60. Artinya Bapak itu sudah berapa Ramadan kita lalui? Kira-kira berapa? 50. Masya Allah. Ini sahabat satu Ramadan didapatkan, dia dulu masuk daripada orang mati syahid. Apalagi di Bapak 50 Ramadan. Masya Allah. Maka wajar orang bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Wajar, Pak. Masalah sekarang, apakah kesungguhan itu akan ada pengaruh setelah bulan Ramadan? Ya, ada pengaruh tidak? Maka wajar ada salah seorang bertanya seorang ulama salaf, ya Syekh, ada satu kaum nanti beribadah, bersungguh beribadah hanya di bulan Ramadan. Apa kata ulama ini? Bi'sal kaum, itulah seburuk-buruk kaum. Hal ya'rifun haqqallah illa Ramadan? Apakah kaum itu hanya mengetahui hak Allah, hanya tahu dia beribadah hanya bulan Ramadan, habis Ramadan tidak ada lagi. Makanya kata ulama ini, bi'sal kaum, seburuk-buruk kaum. Bahkan ada kemudian, inna hadhihi dunya kullaha Ramadan. Sesungguhnya ini dunia semuanya Ramadan. Dan dia nanti beridul fitri ketika ajalnya dijemput oleh Allah. Artinya ketika dia berhenti ibadah, ketika dia sudah mati. Ini kata istiqomah, Pak. Jangan sampai habis Ramadan, habis pula. Ya. Karena Allah yang ada di bulan Ramadan, ya Allah juga di luar Ramadan. Yang kita ibadahi. Jangan sampai, Pak. Di bulan Ramadan dia rajin baca Quran, istiqomah dengan salat malam, ya, itikaf dan sebagainya, baca Quran, sedekah, zakat dan sebagainya, berjamaah di masjid. Tapi jangan sampai habis Ramadan sudah habis, dan kebiasaan yang lalu dia perbuat lagi, pokoknya dia bermaksiat, naudzubillah. Bisa kau. Jadi seseorang yang bisa dikatakan orang sukses, kita bisa lihat sehabis bulan Ramadan. Makanya Sebagian salaf mengatakan, thawabul hasanah al hasanu ba'daha. Balasan kebaikan itu adalah dia berbuat baik setelahnya. Jadi kalau bapak ingin tahu, ibu ingin tahu bahwa ibadah puasa bapak dan ibu diterima oleh Allah, kata ini jawabnya. Thawabul hasanah al hasanatu ba'daha. Bahwa balasan kebaikan itu dia akan berbuat baik setelahnya. Mamanya, apakah puasa kita diterima tidak? Maka kita lihat saja. Karena Rasulullah SAW, man shoma Ramadan
Tsumma atba sitta min Syawal kana kasyami dahri. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dan diikuti 6 hari bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun. Ketika seorang hamba itu dia berpuasa, maka kata ulama cirinya diterima puasanya. Cirinya diterima puasanya. Kenapa? Sawabul hasanah al-hasadu ba'daha. Balasan kebaikan itu dia akan berbuat baik setelahnya. Jangan kebalas kebaikan tapi setelah itu tidak berbaik. Tapi lebih heran lagi al-hasanu sawabul hasanah tapi as-sayya naudzubillah. Dia berbuat baik di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan bukannya kebaikan dia, tapi justru keburukan yang dilakukan. Naudzubillah. Itu Pak. Jadi ciri orang yang terima itu ibadah apa? Ibadah puasanya, maka dia akan melanggengkan kebiasaan berpuasa itu di luar bulan Ramadan. Apakah puasa Senin Kamis dan sebagainya. Dan inilah puasa-puasa sunnah inilah akan menutupi kekurangan puasa kita di bulan Ramadan. Ini. Seperti juga sholat wajib kita di bulan Ramadan kita sholat sunnah. Di luar Ramadan kita tetap istiqomah sholat sunnahnya. Sholat berjamaah di masjid. Kalau kita tetap istiqamah, berarti itu cirinya ibadah kita diterima, sholat kita diterima oleh Allah. Tetapi kalau di bulan Ramadan ya aktif, tapi habis Ramadan hilang kebiasaan itu, maka dipertanyakan apakah Allah terima atau tidak. Nah ini. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Begitupun kebiasaan-kebiasaan baca Quran, bersedekah dan sebagainya. Itu tercermin setelah bulan Ramadan istiqomah. Tapi kalau tidak, saya yakin kalau kata ulama ini, saya khawatir dan sampai ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak keistiqomahan itu, ya, tidak istiqomah dalam melaksanakan perintah pelajaran yang kita dapatkan di bulan Ramadan, kita tidak mengambil manfaat faedah, kita amalkan di luar bulan Ramadan itu, sehingga kita termasuk orang yang thawabul hasanah al hasanu ba'daha. Oleh karena itu, supaya kita tetap istiqamah ada dalam hal ibadah, maka ada hal yang perlu kita ketahui. Pertama, niat kita harus diluruskan, ya, dalam hal ibadah. Karena kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan salah satu syarat ibadah diterima itu adalah niat kita. Dan sampai waktu di bulan Ramadan kita aktif juga beribadah, kenapa? Malu sama tetangga. Karena tetangga kita rajin ke masjid, rajin berjamaah, rajin sedekah, kita malu, hanya apa? Hanya niatnya yang rusak. Jadi harus diperbaiki niat. Dan ini syarat pertama dalam ibadah kita. Di samping syarat kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi ikhlas dan mutaba'ah. Ini. Kemudian berikutnya apa? Supaya kita tetap istiqamah di luar bulan Ramadan. Dari hasil pelajaran dari Ramadan itu adalah, kedua adalah kita tetap mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Tentang bagaimana keistimewaan ibadah itu sendiri. Ya ini. Kita mentadaburi Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, kebiasaan Rasulullah SAW, tetap istiqamah walaupun di luar bulan Ramadan. Berikutnya adalah, yang ketiga adalah berteman dengan orang soleh. Ah ini, berteman dengan orang soleh. Karena kata Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalili, bahwa seseorang itu tergantung agama teman akrabnya, teman gaulnya. Fal yansur ahadukum mayukhalil, maka hendaknya salah seorang di antara kalian lihat sampai teman gaulnya. Kalau kita bergaul dengan orang soleh, minimal kita mendapat dua kebaikan. Pertama, kita jadi orang soleh dan mendapat kebaikan karena perbuatan amal soleh kita, teman soleh kita.
Ketika kita mau berbuat jahat, maka teman soleh kita akan menasihati kita, akhi ini salah, ini tidak sesuai sunnah, ini jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita bertemu orang toleh, jadi dalam bahasa Arab itu, soleh itu baik, cocok, toleh, nakal. Makanya orang Makassar Pak, kalau ada anak muda balak-balakan jatuh, tolehkan itu nakal Pak, anak nakal itu. Ya, tolehkan itu Pak, itu bahasa Arab Pak, tolehun. Solihun itu baik, soleh, cocok. Tolihun nakal, tidak cocok. Ah ini. Makanya jangan heran Pak, ada orang sudah tua Pak, karena begadang orang nakal, orang tua nakal, dia nakal. Seperti apa Pak? Dalam sebuah hadits itu bahwa Allah tidak akan melihat dan mencueki orang tidak akan ngajak bicara di akhir kelak orang tua asyu zana. Orang tua yang sudah suka berzina. Nah ini. Ternyata ada orang tua Pak suka berzina. Di sini Pak hotel-hotel di Makassar ini yang bintang-bintang itu Pak pasti ada tuh Pak perempuan disiapkan. Dan saya dengar begitu. Jadi ada orang tua yang suka berzina itu nanti di akhirat kelak itu kata Allah akan dicuekin dan tidak diajak bicara, tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tua masih berzina Pak. Sudah tua sudah ya Allah, kapan sadarnya? Ini. Bahkan ada orang dia minum khamar, dia meninggal di depan cucunya karena dia minum khamar dalam keadaan tua ini. Innalillahi wa inna ilaihi. Maka itu bagus Pak, teman yang harus baik Pak. Jangan asal memilih teman. Ini kan menentukan hidup kita di akhir kelak. Kalau salah berteman, maka kita hancur Pak. Jangan kena anak muda. Orang tua pun banyak nakal Pak. Maka hati-hati memilih teman. Ini nih. Berikutnya apa lagi supaya kita istiqomah? Yaitu kita banyak berdoa Pak. Banyak berdoa. Itu Nabi kita ajarkan itu. Ya muqallibal qulub, tabbik qalbi ala dinik. Saya kira Bapak hafal ini. Wahai Maha yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di agamamu. Taat kepada agamamu. Karena hati ini Pak bolak-balik. Kata Rasulullah SAW, ada orang di pagi hari dia beriman, tetapi sore hari dia kafir. Sebaliknya, di sore hari dia beriman, tetapi pagi hari dia kafir. Karena hati ini Pak. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati ini tetap istiqamah. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Nah, ini itu doa Pak, perbanyak di sujud kita dan sebagainya. Insyaallah kita istiqamah. Tapi kapan? Ah, ini luar biasa Pak. Maka kita harus istiqamah Pak. Dan terakhir adalah kita senantiasa ya jangan sekedar yang wajibnya kita laksanakan ini kewajiban, tetapi sunnahnya pun. Insya Allah kalau kita istiqamah Ramadan di luar bulan tetap kita istiqamah sehingga kita mudahan termasuk orang yang husnul khotimah. Jangan suul khotimah Pak, luar biasa di kesalahan. Oleh karena itu mari kita tetap istiqamah berteman dengan orang saleh Pak ya. Ini orang saleh ini menentukan Pak. Kemudian mempelajari agama ini, Al-Quran Sunnah, mentadaburi Al-Quran dan Sunnah, ya. Kemudian apalagi, konsisten lagi itu kata Rasulullah, ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling disukai Allah itu adwamu wa in qallah. Itu konsisten walaupun sedikit. Bukhari Muslim Pak. Biar sedikit punya tiap hari 2 lembar Quran, tak apa-apa daripada datang langsung 1 juz 2 juz, 1 bulan tidak berhenti lagi baca Quran. Jadi kata Rasulullah SAW, ahabbu amal ya, amal yang paling disukai Allah adwarma, konsisten, continue ya. Wa in qalla, walaupun sedikit. Inilah sampai subuh ini, mari kita senantiasa meminta pertolongan Allah supaya kita tetap istiqomah menjalani kehidupan kita dengan ibadah dan jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.